Salam sejahtera, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan merenungkan sebuah peristiwa yang penting dalam rangkaian Paskah, yaitu peristiwa di hari Kamis. Bagaimana Yesus membasuh kaki para murid. Sebelum kita membaca merenungkan bagian firman ini, saya mengajak untuk kita berdoa. Bapa di dalam Kristus, tolonglah kami pada saat ini untuk boleh meneladani apa yang Kristus ajarkan untuk kami semua para murid-Nya, yaitu tentang kerendahan hati dan ketaatan. Kami memohon kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, menolong tidak hanya mengerti firman, tetapi dalam kami melakukannya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan bagian kisah tentang apa yang dilakukan oleh Kristus ketika menjelang saat-saat akhir pelayanannya, menjelang Ia menderita disalibkan. Yohanes 13 ayat pertama sampai dengan ayat 20 begini. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-murid-Nya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-murid-Nya, lalu menyekaknya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia, karena Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu,
Aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Saudara-saudara, perenungan kali ini bertema kerendahan hati dan ketaatan. Kita tahu dalam setiap budaya, menghormati orang yang lebih tinggi kedudukannya adalah hal yang lumrah, yang lazim, yang biasa. Simbol-simbol penghormatan itu ada banyak, beragam sekali. Dari yang menundukkan kepala sampai mencium tangan. Dari sungkem sampai menyembah. Lain budaya, lain bentuk dalam penghormatan. Nah, saudara-saudara, dalam budaya Yahudi, membasuh kaki merupakan salah satu bentuk tindakan penghormatan. Budak akan membasuh kaki tuannya. Murid-murid membasuh kaki gurunya. Rakyat jelata membasuh kaki rajanya. Tidak pernah terjadi seorang raja berlutut di depan kaki rakyatnya, atau seorang guru berlutut di depan kaki murid-muridnya, lalu mencucinya, menyekatnya. Saudara-saudara, oleh karena itu wajar kalau Petrus dan teman-temannya tidak bisa mengerti dengan apa yang sedang dilakukan, yang sedang terjadi di hadapan mereka. Mereka tidak bisa memahami ketika sang guru tiba-tiba bangun, lalu menanggalkan jubahnya, mengambil sehelai kain lenan, mengikatnya di pinggangnya, kemudian menuangkan air ke dalam sebuah basi atau baskom, lalu membasuh dan menyeka kaki para murid satu demi satu. Saudara-saudara, bayangkan itu terjadi dalam kehidupan Anda. Ketika sampai giliran Petrus, ia bereaksi, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Petrus berkata kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku untuk selama-lamanya."
Saudara-saudara, Petrus begitu manusiawi. Ia sama seperti Anda, seperti saya. Ia hidup menurut budaya, tata krama, dan pola pikir, serta bertindak sesuai dengan kebanyakan orang. Menghormati orang yang lebih tinggi kedudukannya. Yesus jelas lebih tinggi kedudukannya. Diceritakan dalam bacaan kita, ia adalah Tuhan dan Guru. Bagi Petrus dan kita juga, ia tidak pernah boleh membasuh kaki murid-muridnya. Murid-muridnya yang tentu kondisinya, keadaannya lebih rendah. Dan begitu seterusnya strata manusia, kedudukan manusia tercipta di dunia ini. Saudara-saudara, Petrus tidak bisa mengerti arti tindakan ini. Ia membutuhkan Yesus yang berada di atasnya, bukan berada di bawah. Yesus yang berada di atas itu untuk memberikan rasa aman, rasa nyaman. Yesus jelas mempunyai kuasa, mempunyai kekuatan. Bukankah dia Mesias, anak Allah yang maha tinggi, yang maha kudus itu? Bagaimana mungkin kalau kini ia ada di bawah posisinya? Siapa lagi yang nantinya akan bisa diandalkan untuk memberi perlindungan? Kalau ia ada di bawah sebagai budak, sebagai jongos. Saudara-saudara, bukankah kita juga seperti Petrus? Menjadikan dan menempatkan Yesus itu harus berada di atas segala-galanya. Ia selalu dan selalu memberikan perlindungan. Ketika kita menempatkan Yesus ada di atas, disitulah tempat kita meminta, tempat kita memohon, tempat mukjizat itu harus terjadi. Kita seperti Petrus, kita khawatir kalau Yesus berada di bawah, siapa lagi nanti yang bisa diandalkan? Siapa lagi dan kepada siapa kita memohon? Kalau ia hanya sebagai jongos, sebagai pelayan. Saudara-saudara, ketidakmengertian itu jelas. Sumbernya adalah karena kita khawatir terhadap kedudukan kita, terhadap situasi aman nyaman kita. Namun dalam peristiwa ini Yesus ingin membangun relasi yang baru dengan Petrus dan juga dengan kita. Ia ingin agar kita bangkit dan menyadari bahwa kita ini dipanggil untuk mencintai orang lain sebagaimana Yesus mencintai Petrus, sebagaimana Yesus mencintai Anda dan saya. Semua kelompok, semua masyarakat dibangun kalau kita amati dengan model piramida. Saudara-saudara, yang dimaksudkan dengan piramida adalah bahwa yang berada di puncak hanya segelintir sedikit orang yang berkuasa. Orang yang kaya, yang pandai. Mereka mengukuhkan diri untuk menguasai, memimpin. Dan tentu saja imbalannya adalah mereka minta dihormati. Sebaliknya, yang berada di paling bawah adalah para imigran, budak, bawahan, pelayan, orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan, yang sakit mental, penyandang difabel. Mereka dipinggirkan dan tidak pernah sama sekali diperhitungkan
Nah, disinilah Yesus menempatkan diri pada tempat yang paling bawah, tempat yang paling akhir itu, tempat para budak, tempat para jongos. Bagi Petrus dan juga kita, ini tidak mungkin, mustahil. Petrus dan kita tidak menyadari bahwa Yesus sedang datang membawa perubahan. Ia sedang mengubah model piramida itu menjadi model tubuh. Seperti yang kerap kali Paulus bicarakan, gereja adalah tubuh Kristus. Kristus mengajar kepada kita bukan model piramida, tetapi model tubuh. Bila piramida itu berbicara dan menempatkan si penguasa, si kaya, si pintar itu di puncak. Namun model tubuh tidak demikian. Setiap orang mempunyai tempatnya. Entah mereka itu kaya, miskin, terpelajar atau tidak, kelengkapan tubuh normal ataupun mungkin cacat, masing-masing membutuhkan dan saling tergantung satu dengan lain. Bukankah pada saat ini yang kita bisa pelajari dari merebaknya virus corona ini mengajarkan tentang itu, bahwa setiap manusia itu terikat satu dengan yang lain, saling terhubung, saling tergantung. Di belahan manapun kita pasti terhubung, kita pasti tergantung, bagaikan tubuh itu sendiri. Kita masing-masing tergantung dan terhubung satu dengan yang lain. Namun juga masing-masing dipanggil untuk mengemban. Ada tugas, tanggung jawab, fungsi sebagai tubuh itu. Kita tidak boleh iri dengan kemampuan yang lain. Sama seperti mata tidak boleh iri dengan hidung. Telinga tidak boleh iri dengan mulut. Masing-masing ada fungsinya, melakukan tugasnya sendiri-sendiri. Kita tidak boleh iri terhadap orang yang mungkin dikaruniai Tuhan berbagai talenta, lalu kemudian kita minder dengan apa yang kita miliki. Jangan. Tuhan menghargai, Tuhan tahu. Saudara-saudara, bayangkan Anda dan saya hadir dalam pembasuhan kaki itu oleh Yesus. Ketika dengan rendah hati ia berlutut di hadapan kita, lalu tangannya itu memegang kaki kita, mengusapnya dengan kain lenan itu, membasuhnya, membasuh kaki kita yang kotor itu, dan matanya menatap mata kita. Ia berkontak pribadi dengan kita, lalu ia menyatakan kasihnya kepada kita, sehingga ia menguatkan sekaligus juga menantang kita. Ia melihat dalam diri kita masing-masing kehadiran Sang Bapa, Bapaknya. Bapaknya yang ia kasihi dan ia layani dengan segala kerendahan dan ketaatannya. Kasih Yesus menyatakan bahwa Anda dan saya adalah penting, teramat penting, teramat berharga. Bahwa kita adalah wujud kehadiran Allah, dipanggil untuk melakukan pekerjaan Allah.
untuk mencintai orang lain sama seperti Allah mencintai mereka, untuk melayani orang lain dan membasuh kaki mereka sama seperti Yesus melakukannya. Saudara-saudara, dengan membasuh kaki para murid dan kita, Yesus sama sekali tidak meniadakan kuasanya. Dengan melakukan itu semua tidak berarti bahwa kuasanya menjadi hilang. Tidak. Ia mengatakan bahwa ia mempunyai kuasa, bahwa ia adalah Tuhan dan Guru. Namun ia ingin menyatakan secara baru menjalankan kuasa itu melalui sikap rendah hati, pelayanan, dan dalam ketaatan kasih. Ketaatan kasih yang baru. Ia menjalankan kuasa itu melalui sikap rendah hati. Saudara-saudara, melalui pembasuhan kaki itu, Yesus menyatakan cara baru untuk menjalankan kekuasaan. Kekuasaan tidak mesti seperti piramida, tidak dari atas, melainkan dari bawah, sebagai gembala yang baik. Yesus menjalankan kuasanya dengan teguh. Ia memanggil setiap orang dengan nama mereka. Nama Anda dan saya ia tahu. Dan ia mengarahkannya ke arah yang benar. Meluruskan mereka. Kalau perlu, mengajar mereka dengan cintanya itu. Saudara-saudara, di sini Yesus berlutut di depan kaki mereka, kaki kita. Ia ingin mereka dan kita bangkit. Ia menempatkan diri sebagai pemimpin yang melayani. Dengan menyatakan diri sebagai yang paling kecil, yang paling akhir dalam strata masyarakat, sebagai orang yang melakukan pekerjaan kotor, sebagai orang yang berada di tempat yang paling rendah ini, Yesus mengajak para muridnya untuk memberi perhatian kepada mereka yang paling kecil, yang paling rentan, yang paling berisiko di dalam masyarakat. Di dalam Yesus, Allah tidak berada di luar jangkauan, di langit atau di singgasana sorga. Tidak. Allah bersembunyi di langit hati orang-orang yang berada di tempat terakhir, di tempat terpinggirkan. Injil yang diberitakan Yesus memutarbalikkan perhitungan duniawi. Yesus mengajak para pengikutnya, Anda dan saya, untuk berdiri pada posisi di mana ia berdiri, melakukan apa yang ia lakukan, menuruti contoh yang nyata. Saudara-saudara, sesudah membasuh kaki para murid, Yesus mengenakan pakaiannya dan lalu ia duduk. Sesudah itu ia meminta agar para murid melakukan apa yang sudah ia contohkan itu. Mereka diminta melakukan terhadap satu dengan yang lainnya. Ketika Yesus meminta kita untuk saling membasuh kaki, itu artinya ia meminta untuk kita saling mencintai, saling melayani, saling mengampuni, saling merendahkan diri. Pembasuhan kaki tidak berarti bahwa kita harus benar-benar secara harafiah membasuh kaki semua orang. Pembasuhan kaki adalah lambang yang sangat kuat, lambang penyangkalan diri, dan bersedia menjadi orang yang terakhir, menjadi orang yang tidak diperhitungkan.
Yesus datang untuk menjadikan semuanya baru. Bagi Yesus setiap pribadi itu berharga. Setiap pribadi dicintai Allah Bapanya. Setiap pribadi dipanggil untuk menjadi rumah Allah. Setiap pribadi mempunyai anugerah untuk diberikan kepada orang lain. Setiap pribadi harus dihormati dengan sungguh-sungguh. Bukan basa-basi. Namun sayangnya, sebagian kita masih saja menampilkan dan memimpikan seperti piramida. Dan kita bermimpi ada di atasnya. Padahal inilah yang Tuhan mau rombak. Tidak seperti itu. Saudara-saudara, hanya kerendahan hati dalam ketabahan yang akan menolong kita untuk melakukan dan meneruskan karya Yesus itu. Hari-hari belakangan ini merupakan batu uji bagi kita semua. Apakah pesan Yesus untuk saling membasuh kaki itu hanya sekedar simbolis, basa-basi? Ataukah benar-benar menginspirasi kita untuk sebuah tindakan konkret, tindakan yang nyata? Kita tidak ingin seperti Yudas yang mengkhianati, atau dalam kurun waktu tertentu seperti Petrus yang menyangkal. Tantangan tidak harus membuat kita menjadi pengkhianat atau penyangkal Kristus. Tapi inilah kesempatan terindah untuk kita saling membasuh, saling mengasihi, mencintai sebagaimana Yesus mencintai Anda dan saya. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk peristiwa yang Yesus ajarkan buat kami semua. Ajar kami untuk meneladaninya. Bukan hanya berhenti pada simbolis, tapi nyata dalam hidup kami hari demi hari. Pimpin kami ya Bapa, dalam kemurahan anugerah-Mu kami memohon. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.